Kan kamu hidupkan ini proyektor. Jangan kasih analisa hukumnya. Kalau analisa bertempat di kantor milik Teguh Nasrullah di kawasan Hotel Said, Jakarta Pusat lantai 1, memaparkan semua dokumen yang ada, mulai dari perjanjian kerjasama operasional Rumah Sakit Arun Loksmawe antara PDPL dengan Rumah Sakit Arun pada tahun 2016 silam. Begitu juga dokumen pembayaran hak atau fee kepada PDPL oleh Rumah Sakit Arun berdasarkan perjanjian pada Januari 2016. Lantas, surat keputusan Wali Kota nomor 29 tahun 2016 tentang penunjukan PDPL sebagai pengelola Rumah Sakit Arun tanggal 4 Januari 2016 dan penunjukan H mewakili PDPL sebagai pemegang saham 90% dan pembuatan akta notaris badan hukum. Begitu juga akta pendirian PT Rumah Sakit Arun. Serta semua dokumen hingga diperlihatkan termasuk dokumen rapat umum pegang saham PTPL yang ditandatangani oleh 5 pejabat pemegang saham pada tahun 2021. Semua diperlihatkan sebagai bukti perjalanan Rumah Sakit Arun dari awal hingga akhirnya menuai persoalan pada tahun 2022. 16 dokumen termasuk surat Ketua Pengadilan Negeri Loksmawe perihal pendapat tentang status PT Rumah Sakit Arun Loksmawe yang ditujukan kepada Wali Kota Loksmawe. Begitu juga dengan notulen RUPS tanggal 3 November 2021 diperlihatkan. Kepada Puja TV, Teguh Nasrullah mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh kliennya atas perintah yang sah dari Wali Kota Loksmawe berdasarkan surat tertulis. Berikut pernyataan lengkapnya. Atas perintah yang sah juga, bukan perintah yang tidak sah. Perintah Pak Wali Kota. Misalnya perubahan akta. Perubahan kepemilikan saham di PT Rumah Sakit Arun yang sebelumnya milik PT PDPL ya, sebesar 450 juta rupiah, kemudian dipindahkan menjadi milik Haryadi. Itu pun atas perintah yang sah dari Pak Wali Kota, perintah kepada Haryadi untuk memperbaiki akta. Kenapa Pak Wali Kota memerintahkan pindah ke pemilik saham dari PDPL menjadi kepada Haryadi pribadi? Karena sudah ada rapat umum pemegang saham yang menyatakan bahwa pemerintah kota PDPL tidak sanggup nyetor saham. Ada dalam RUPS-nya itu. Kemudian diputuskan rinci dalam RUPS. Kemudian minta lagi pendapat kepada pengadilan. Pendapat pengadilan menyatakan bahwa PT Rumah Sakit Arun bukan anak perusahaan dari PDPL. Kenapa? Ada dua alasannya. Alasan pertama adalah untuk menjadi anak perusahaan, perusahaan daerah harus pemegang saham minimum 70%. Ternyata hanya 22%. Itu pun yang 22% tidak pernah disetor oleh PDPL. Yang kedua, 3 tahun terakhir keadaan keuangan perusahaan daerah itu harus sehat. Ternyata keuangan PDPL 3 tahun terakhir tidak sehat. Maka pendapat pengadilan mengatakan PT Rumah Sakit Arun bukan anak perusahaan PDPL. Udah tegas seperti itu. Kemudian ditambah surat perintah dari Pak Wali Kota agar Haryadi melakukan perubahan akta. Dilaksanakan oleh Haryadi. Apa yang salah Haryadi di sini? Nah, kemudian kerjasama antara PT Rumah Sakit Arun dengan PDPL. Mau dikatakan tidak sah kerjasama itu. Kalau nggak ada kerjasama, bagaimana pengelola rumah sakit itu? Apa yang diperoleh oleh Pemda? Loh, mau ditanyakan kenapa kerjasamanya antara PDPL dengan rumah sakit? Kenapa tidak antara Pemkot? Tanya kepada Pak Wali Kota, kenapa Wali Kota menunjuk perusahaan daerah Loksmawe atau PDPL sebagai mewakili Pemkot untuk mengelola rumah sakit? Kenapa dilupakan fakta pada tahun 2016 bahwa Pak Wali Kota minta sama Kepala Dinas Rumah Sakit untuk mengelola rumah sakit, minta Kepala Dinas Kesehatan mengelola rumah sakit Arun, ditolak oleh Kepala Dinas, alasannya nggak punya dana dan nggak punya SDM. Kenapa tidak lihat fakta itu? Kenapa tidak melihat juga fakta bahwa akhirnya Pak Wali Kota minta PDPL mengelola
Dirut PDPL saat itu Pak Adnan N. Yusuf menolak juga karena mengatakan kami tidak punya dana, kami tidak punya SDM, kami tidak punya kemampuan. Sampai Pak Wali Kota mengatakan di Luhut Semawe hanya ada 2 perusahaan daerah, PDAM dan PDPL. Masa untuk mengelola rumah sakit mau dikasrahkan ke PDAM? Nah, akhirnya Pak Adnan PDPL mau mengelola, tapi nggak ada SDM. Baru Pak Wali Kota cari SDM, siapa yang bisa mengelola rumah sakit. Ketemulah figur Haryadi yang notabene kurikulum vitae-nya sekolah di luar negeri, ambil di bagian manajemen pengelola rumah sakit. Diminta Haryadi juga bilang, saya nggak mau Pak, antara pengorbanan waktu saya, tenaga dan pikiran tidak seimbang dengan kompensasi. Apalagi PDPL nggak ada uang saat itu untuk menggaji dia. Pak Wali Kota minta kepada Pak Haryadi abaikan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan umum. Baru Haryadi mau. Dari keadaan orang semua menolak, rumah sakit itu sekarang dia jumlah kamarnya berapa? Bertambah tidak? Jumlah ranjang bertambah tidak? Peralatan rumah sakit sejak 2016 sampai sekarang, bandingkan apa yang ada 2016 dengan sekarang rumah sakit Arun setelah dikelola oleh PT Rumah Sakit Arun. Bandingkan. Nah, kenapa itu sekarang Haryadi diperlakukan seperti ini? Saya kembalikan kepada rakyat Luhut Semawe yang melihat secara objektif. Haryadi layakkah diperlakukan ini, atau seharusnya Pemkot Luhut Semawe memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Haryadi? Banyak keluarga kita yang sudah berobat dari sakit parah sembuh di Rumah Sakit Arun Luhut Semawe. Mana ucapan terima kasih kepada manajemen rumah sakit, direksi rumah sakit? Kenapa sekarang mereka diperlakukan kayak begini? Kenapa setelah sehat, setelah didandanin rumah sakit itu, berebut orang mempermasalahkan? Padahal pada tahun 2021 sudah dibuat perjanjian pengelolaan 5 tahun ke depan. Sampai 2025, akhir 2025 baru berakhir. Kenapa tiba-tiba dipotong ini? Ada apa? Di mana letak kesalahan? Pertanyaan saya berikutnya adalah, pernah kalau dibilang keuangan negara merugikan keuangan negara, pernahkah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menyetor 1 rupiah pun uang ke dalam mengelola rumah sakit ini? Tidak pernah 1 rupiah pun. Baik dari setoran bantuan pun tidak ada Pak. Apalagi APBD, apalagi APBN. Dikelola dengan suap mandiri, pinjam sana sini, setelah jadi baru ucap-ucap kayak begini. Ada isu yang menyatakan ada kerugian negara 30 miliar. Sebenarnya kerugian negara atau keuntungan negara yang sudah diberlakukan oleh rumah sakit ini? Negara melalui PDPL, Pemkot Luhut Semawe melalui PDPL, lembaga yang ditunjuk, perusahaan daerah yang ditunjuk, sudah menerima setoran 24,8 miliar. Menyatakan tidak sah perjanjian itu semua, kembalikan uang itu ke rumah sakit. Siapa yang bisa mengembalikan? Kembalikan. Ada penyalahgunaan penggunaan? Siapa yang menyalahgunakan penggunaan? Haryadi kah? Atau PDPL kah? Atau Pemkot kah? Pertanyaan berikutnya adalah, adakah hutang 1 rupiah saja dari rumah sakit kepada Pemkot yang belum di-store sesuai dengan perjanjian? Tidak ada 1 hutang pun. Tidak ada 1 rupiah pun keterlambatan atau kelalaian dalam pembayaran kewajiban. Rumah sakit tetap bayar kepada PDPL sesuai dengan tanggal perjanjian, tanggal setoran. Tapi pada saat yang bersamaan rumah sakit pinjam kiri kanan. Untuk Pemkot tidak pernah berkurang. Untuk mengelola rumah sakit pinjam kiri kanan. Haryadi setidaknya kalau dalam catatan 3 kali sudah meminjamkan uang kepada Rumah Sakit Arun. 200.000, 1 miliar, 2,2 miliar Haryadi pribadi sudah meminjamkan. Pribadi Haryadi ya,
Belum lagi Haryadi pinjam sana-sini untuk bisa mengelola rumah sakit ini. Sejak tahun 2016, pinjamannya itu ada yang 10 juta, 500 juta, 200 juta agar bisa berjalan. Semua pinjaman ini alhamdulillah sudah dibayar. Pemkot tidak pernah terhutang 1 rupiah pun. Dibayar 24. Pinjaman ini sudah lunas. Kepada Pemkot 24 sudah terima. Mau apa mereka ini sekarang? Mau diperlakukan mereka penjahat? Ingat loh, semua pihak yang terlibat dalam upaya kriminalisasi terhadap Haryadi, Allah Maha melihat. Allah Maha adil. Keadilan Allah, kezaliman yang Anda perbuat, Allah pasti membalas. Cuman kapan Allah membalas? Allah bisa membalas di dunia dan di akhirat, bisa memperlihatkan pembalasan di dunia ini, bisa saja Allah membalasnya di akhirat. Takutlah kepada Tuhan. Takutlah berbuat zalim. Berlakulah adil. Gunakan kekuasaan dan kewenangan dengan baik. Hindari orang terzaliman dari kekuasaan yang Anda miliki. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Teuku Nasrullah merencanakan akan menggelar konferensi pers di Loksmawe pada pertengahan bulan Mei mendatang setelah semua dokumen tersusun rapi sehingga publik bisa melihat dengan jelas dan dapat memahaminya. Dari Jakarta, Denny Muktadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.